Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Semarang 13 April 2001. Siang itu matahari begitu terik. Awan panas meliputi desa Bumi Ayu yang begitu indah. Di sudut suatu rumah sederhana itulah tampak gadis kecil sedang asik bermain boneka pemberian almarhum ayahnya. Bunga, nama yang begitu cantik pemberian orang tuanya. Mereka berharap kelak sesudah dewasa Bunga akan menjadi kembang yang selalu wangi dan memberikan keindahan dimanapun dia berada. Bunga, gadis kecil itu harus merasakan hidup sebagai anak yatim setelah ayahnya mengalami kecelakaan maut yang berakhir dengan kematian. Setelah kepergian ayahnya, Budarti yang tak lain ibu kandung Bunga, dengan terpaksa dia harus bekerja banting tulang demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hari demi hari Budarti terlalu fokus dalam mencari nafkah. Tapi kini kehidupan Budarti mulai membaik setelah dia menikah lagi dengan seorang duda pemilik toko sembako di pasar. Kehidupan baru mulai mereka jalani. Sebagai seorang istri, wajib hukumnya ikut kemana suaminya pergi. Maka diboyonglah Budarti dan Bunga ke rumah Pak Pujo. Rumah yang lumayan besar itu hanya ditinggali 3 orang saja, yakni Pak Pujo, anaknya dan juga Mbah Gino, yang tak lain bapak kandung dari Pak Pujo sendiri. Mereka sangat senang dalam menyambut anggota baru dalam keluarganya. Paling tidak, kini ada seorang wanita yang bisa mengurus segala keperluan rumah tangga. Perlakuan keluarga baru Bunga begitu baik, terlebih pada Mbah Gino yang memang sangat menginginkan dari dulu cucu perempuan. Perhatian dan kasih sayang Mbah Gino pada Bunga sama seperti Agil, saudara tirinya. Kehidupan Bunga seakan lengkap dari sempurna, terlebih pada Budarti yang tak lagi berusaha payah mencari nafkah. Pak Gino laki-laki tua itu sering memanjakan Bunga. Bahkan di usianya yang menginjak 8 tahun itu, dia masih sering dipangku oleh Mbah Gino. Entah kenapa Bunga merasa nyaman dan merasakan kehangatan seorang ayah. Sikap Mbah Gino sering dianggap berlebihan, tapi itulah keadaannya. Mbah Gino begitu menyayangi cucu barunya itu. Di usianya yang ke-8 tahun, Bunga masih sering ditemani tidur oleh Mbah Gino, dan dia sendiri tak merasa keberatan. Tak terasa usia Bunga kini sudah 12 tahun, dan dia kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dengan kulit yang putih mulus. Melihat perubahan Bunga yang semakin cantik, Mbah Gino malah semakin memanjakannya. Diam-diam, kakek tua itu selalu masuk ke dalam kamar Bunga dan menemani tidurnya. Meski Bunga merasa risih dan keberatan, tapi Mbah Gino selalu mengancam dan memarahi Bunga jika melarangnya. Bunga ingin sekali melaporkan perlakuan Mbah Gino pada ibunya, tapi lagi-lagi ibunya tak percaya dan menyalahkan Bunga yang terlalu mengada-ada. Budarti yang dulu perhatian kepada Bunga, kini seakan sirna setelah kelahiran adik barunya. Malam itu, hujan pun turun begitu derasnya. Bunga merasa sakit perut yang begitu melilit, tubuhnya gemetaran, serta suhu badannya yang begitu tinggi. Di waktu bersamaan, Mbah Gino juga mengalami lemah jantung. Penyakit yang lama dideritanya kini kambuh lagi. Budarti dan Pak Pujo merasa kebingungan dalam menangani keduanya. Di rumah sakit yang sama, mereka pun dirawat. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya dokter mengatakan kalau Bunga hamil 2 minggu. Detik itu juga Budarti merasa shock dan kecewa. Anak yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga, kini dengan terang-terangan telah mencoreng nama baik keluarga. Meskipun menyimpan amarah, tapi bagaimanapun juga Bunga adalah darah dagingnya. Masalah Bunga belum reda, kini keluarga Pak Pujo harus menerima pil pahit dengan kabar kematian Mbah Gino.
Kakek tua itu harus menutup usianya lantaran penyakit yang sudah lama dideritanya. Keluarga saling berdatangan di rumah duka. Sementara itu, Bunga masih tergeletak lemas di rumah sakit. Air matanya tak pernah berhenti menetes di pipinya. Bukan karena mengingat kepergian Bagino, melainkan luka dalam yang dilakukan Bagino pada Bunga. Tubuhnya yang masih begitu lemas, belum diizinkan untuk pulang terlebih dahulu. Tak ada satu orang pun yang menemaninya. Berarti terlalu sibuk dalam mengurus pemakaman Bagino. Hanya suara denting jam dinding yang terus menemaninya di ruangan rumah sakit. Langit biru berubah menjadi jingga. Bunga masih dalam kesendirian. Saat sedang minum obat, tiba-tiba telinganya mendengar suara derap orang melangkah. Samar-samar terdengar seseorang yang terus memanggil namanya, sangat asing. Karena suara itu sering dia dengar. Dia pun semakin takut, bulu kuduknya pun meremang. Dia mencoba menutup mata dan telinga dengan bantal. Tapi apa yang dilihat di depannya? Sosok arwah Bagino mendatangi Bunga dengan wajah pusat basi. Sosok Bagino itu pun tersenyum padanya. Sementara itu di kediaman Pak Pujo sedang diadakan tahlilan. Awalnya semua berjalan khidmat. Bahkan meski hujan turun begitu derasnya, tak mematahkan semangat para tetangga untuk pergi ke acara tahlilan. Pada menit ke-40 itulah, suasana tiba-tiba mencekam. Angin disertai hujan menyambar, tiada henti. Lampu pun mendadak mati, yang membuat acara agak sedikit tegang. Pak Pujo dan sang istri pun mencoba tenang dan berharap suasana bisa normal kembali. Pak Pujo mencoba mencari lilin untuk penerangan sementara. Karena minimnya cahaya, Pak Pujo pun kesusahan. Dia pun meraba-raba setiap isi laci. Dan pada saat meraba itulah, Pak Pujo memegang sesuatu seperti jari manusia yang bergerak-gerak. Jari itu memegang erat tangan Pak Pujo. Dan benar, benda bulat yang ada di jari tersebut sangat tak asing baginya. Batu akik milik Bagino. Ya, dia yakin jari-jari tersebut adalah milik bapaknya. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Pak Pujo akhirnya bisa terlepas dari jari-jari tersebut setelah dia mengibaskan dengan keras. Pak Gino kemudian berlari ke ruang tamu. Tapi anehnya orang yang ada di rumahnya tampak asing. Begitu juga dengan Budarti. Tatapan mereka pun kosong. Bola mata menghitam dengan wajah yang pucat basi, layaknya mayat hidup. Secepat kilat Pak Pujo pun berlari ke kamarnya guna mencari perlindungan. Tapi sialnya laki-laki tersebut tersandung oleh benda keras. Pak Pujo pun jatuh tersungkur. Kemudian dia pun mencoba bangkit, tapi lututnya gemetaran. Kakinya tak bisa digerakkan setelah melihat Mbah Gino duduk di kursi. Mbah Gino menatap tajam ke arahnya. Tak hanya itu, kakek tua itu juga mencoba mencekik leher Pak Pujo dengan menggunakan satu tangan. Pak Pujo pun dilemparkan ke atap genteng. Hampir saja Pak Pujo mati dibuatnya. Detak jantungnya seakan berpacu dengan kencang. Terlebih saat melihat sosok Mbah Gino melepaskan bola matanya dan melinding di hadapan Pak Pujo. Dia pun berteriak kencang dan ketakutan. Dan itu juga ada suara Budarti yang memanggil-manggil namanya. Pak Ne, bangun Pak. Pak Pujo pun bernapas lega. Lantaran apa yang dialaminya hanyalah sebuah mimpi. Keringat pun bercucuran di keningnya. Meski hanya mimpi, tapi kejadian itu seolah nyata. Dan anehnya Pak Pujo sering bermimpi dengan hal yang sama. Tak terasa, 5 hari sudah Bunga dirawat di rumah sakit. Dan keadaannya kini pun mulai pulih kembali. Setelah agak tenang, barulah Budarti mencoba bertanya secara perlahan-lahan kepada Bunga. Siapa laki-laki yang telah menidurinya? Di hadapan orang tuanya, Bunga pun merasa ketakutan.
Ada sorot mata seorang ibu yang memelas, sementara ada juga sorot mata yang terus melototnya, seolah sebuah ancaman. Bunga pun duduk ketakutan, jari lentiknya terus saja memilih selimut tebalnya. Dengan penuh keberanian, Bunga pun kemudian menjawab, kalau pelaku biadab itu adalah Mbak Gino, kakek tirinya. Mendengar hal itu, Bu Darti seakan lemas tak berdaya. Bagaimana mungkin dia meminta pertanggungjawaban pada orang yang telah meninggal? Bu Darti selalu menyalahkan dirinya sendiri, lantaran selalu mengabaikan cerita anaknya. Singkat cerita, kini Bunga pun menetap di pondok pesantren dan anaknya pun dirawat Bu Darti. Sementara itu Pak Pujo menyerahkan ke polisi dan mengakui kesalahannya telah meracuni Mbak Gino. Hal tersebut dia lakukan karena sering mendapat teror goib dari Mbak Gino. Dan motif pembunuhan itu adalah soal harta warisan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.